Misteri pembunuhan Mirna Salihin seolah tak pernah putus mengulik teka-teki dan fakta mengejutkan. Pasalnya, rekonstruksi kematian Mirna mendulang dua versi yang saling berbeda antara pihak yang berwajib dengan tersangka Jessica Wongso. Tapi mengapa Jessica dikabarkan mengalami depresi di dalam tahanan? Benarkah masih ada babak misteri lain yang disembunyikan oleh Jessica Wongso? Kita simak liputannya hanya di Was-Was berikut ini. Bak bola salju yang terus bergulir membesar, teka-teki kasus pembunuhan Mirna Salihin pekan ini kian membesar mendulang kejutan. Bagaimana tidak? Kemarin untuk kesekian kalinya pihak yang berwajib menggelar rekonstruksi babak kematian almarhum Mirna pada 6 Januari 2016 lalu dengan diwarnai kejutan. Tidak hanya status Jessica Wongso yang ketika awal menjalani rekonstruksi masih menjadi saksi dan kini telah naik status menjadi tersangka, tapi juga jumlah rekonstruksi yang pecah menjadi dua versi. Pasalnya, proses rekonstruksi yang digelar secara tertutup dan runut menguak reka adegan mulai dari aksi Jessica membeli hadiah di sebuah mall elit Jakarta Pusat hingga TKP tempat kejadian perkara kopi maut yang menewaskan Mirna tersebut. Jessica menolak sebagian rekonstruksi yang digelar Polda Metro Jaya. Apa gerangan yang terjadi? Mengapa Jessica menolak melakukan rekonstruksi yang digelar pihak yang berwajib? Kalau mengikuti rekonstruksi seperti yang ini kan oleh penyidik kan artinya dia mengakui kan. Kami ingin membuktikan alat bukti yang kuat agar kami kuatkan lagi, sehingga kasus ini setelah rekonstruksi ada versi pihak tersangka, ada versi penyidik. Versi penyidik ini adalah fakta, berdasarkan fakta-fakta. Kalau berdasarkan versi J silakan saja, nggak tahu tuh berdasarkan apa. Mau tak mau tanda tanya besar pun mencuat. Mungkinkah ada yang ditutup-tutupi di balik semua ini? Entahlah. Yang jelas sikap Jessica yang kekeh melakukan rekonstruksi dengan versi yang berbeda dari yang digelar oleh pihak yang berwajib, kabarnya membuat ayahanda Mirna Salihin meradang. Kalau dia nggak salah, konstruksi aja semuanya. Teriak saat konstruksi, "Hei Sen, bantuin gue nih, gue nggak salah." Jadi yang nguasain tuh kopi cuma Jessica. Terus adanya si Hani ngomong, warnanya kunyit setelah dipegang dia di kopi. Perlu nggak tuh lagi kita membuktikan bahwa ini nih barang dimasukin begitu? Ya sampai mati gue nggak bakal ketemu. Tapi ada satu hal yang saya menjadi yakin dan pasti. Karena waktu saya rekonstruksi dengan Pak Dirum, ya, yang sangat terkenal hebatnya itu Pak Krisna Mukti, itu berwarna kunyit. Yang kuning tuh, itu mengandung cyanida. Jadi waktu datang warna hitam di tangan dia dalam waktu 50 menitan itu sudah jadi kuning. Kita tes sama hasilnya, persis 40 sekian menit terlihat, oh kuning. Proses rekonstruksi kematian Mirna Salihin yang pecah menjadi dua versi antara pihak yang berwajib dengan Jessica itu pun kian mendulang teka-teki. Karena tidak hanya mengurai sikap tenang, Jessica juga tertangkap kamera awak media tampak tersenyum ketika melakukan rekonstruksi. Ada apa dengan Jessica? Sempat mengaku sedih namun tidak menunjukkan perasaannya atas kematian Mirna sang sahabat. Mengapa Jessica justru mengumbar senyum bahkan tawa ketika melakukan proses rekonstruksi kematian naas Mirna? Mungkinkah pengakuan sedih dan kisah panik yang pernah diurai Jessica hanya sebuah kepura-puraan belaka? Korban yang sekali lagi ini adalah notabene temannya dan tidak menunjukkan sebuah reaksi emosional yang katakanlah apakah dia sedih, apakah dia marah, secara terlihat ini agak aneh menurut saya. Mereka kan dalamnya nggak tahu saya merasakan apa, gimana kalau saya lagi di kamar atau lagi di rumah sendirian kan mereka nggak tahu. Cuman saya nggak mau terlihat terlalu ekstrim aja kalau lagi di depan kamera. Masalahnya tuh ada kamera. Saya sangat-sangat panik pada saat terjadi karena saya tidak tahu Mirna itu kenapa. Saya tidak pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Dan apalagi kalau orang lain ya saya mungkin bisa lebih mikirnya lebih jelas gitu. Tapi karena itu teman saya sendiri, jadi tercampur dengan perasaan panik saya jadi
nggak tahu mau berbuat apa. Kata-katanya saya sebetulnya stres, sebetulnya saya trauma, sebetulnya saya depresi atau semacamnya, sehingga dia nggak mau lagi berhubungan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Bayangkan teman saya di depan saya meninggal gitu ya. Loh ini justru ini sebuah kelainan, dia bisa menebar senyum. Senyum nggak salah, senyum nggak salah. Tetapi yang kemudian jadi pertanyaan adalah senyum di sebuah TKP yang dimana yang menurut pengakuan dia temannya meninggal di hadapan dia yang sebelumnya dia sudah mengatakan bahwa dia trauma. Nah, saya mengajak pemirsa untuk sama-sama berpikir deh, melihat kira-kira match nggak di situ. Uniknya, meski sempat melempar senyum di tengah proses serius rekonstruksi kematian Mirna Salihin, tapi ketika kembali mendekam di dalam tahanan Polda, Jessica dikabarkan diguncang sedih bahkan depresi hingga mogok makan. Jessica pun konon baru bersedia untuk makan ketika sang ibu datang ke markas Polda Metro Jaya membawakan makanan kesukaan Jessica, yaitu sayur buncis dan telur. Ada apa dengan Jessica? Di saat rekonstruksi, Jessica bisa melempar senyum setelah menyatakan sedih akan kematian temannya. Tapi mengapa di menit yang berbeda Jessica justru dikabarkan depresi? Yang jelas, pasca rekonstruksi penuh teka-teki kemarin, pihak yang berwajib semakin mengenjot tenaga untuk segera menuntaskan berkas kasus tersangka Jessica menjadi P21 dan segera diserahkan ke kejaksaan menggulirkan kasus pembunuhan Mirna ke meja hijau. Ya biasa, tadi memang agak sempet sedih juga ya, bawa makanan sama baju ganti lah ya. Makanan apa Pak? Ada makanan spesial? Biasa, enggak spesial, kesukaan dia aja. Apa Pak? Nasi gitu sama sayuran. Sehat ya. Sehat. Ya tadi mau makan ya, disuapin sama mamahnya. Menu favoritnya apa sih Pak hari ini Pak? Dibawain sama tante nih apa sih? Tumis buncis. Tumis buncis ya, favoritnya Jessica ya? Oke. Polda Metro Jaya, saya selaku Kabid Humas tidak akan memberikan secara detail semua alat bukti yang sudah kami miliki karena itu masuk ke materi penyidikan. Tetapi garis besarnya ya saya sering katakan bahwa dari titik awal, dari titik zero kami sudah maju pesat ya, hampir kami melakukan finalisasi daripada proses penyidikan. Doakan saja. Ya, motif belum ya. Motif belum. Nanti tunggu saja. Kami akan sampaikan nanti motifnya. Nanti kan bisa saja terang benderang di pengadilan. Ini kayak cukup terorganisir dengan baik ya, maksudnya kayak ini ngebuat tuh terencana banget gitu, sampai CCTV ketutupan apa segala macam gitu kan, itu yang bukan hal yang amatir lah gitu. Jadi emang harus diselidiki benar, maksudnya masing-masing motif, masing-masing tersangka, apa behind dah, maksudnya kayak semua ini untuk apa dan segala macamnya tuh apa, kenapa gitu. Sampai emang udah tahu benar baru dijatuhi hukuman pada orang yang benar gitu. Nah itu sih lebih baik, emang menurut saya sih lama nggak masalah asal toh benar dan hukumannya nanti konkret. Yang pasti yang setimpal lah, karena emang toh ini nyawa orang gitu. Sesaat lagi, Was-Was masih akan kembali dengan cerita seru di balik panggung The Academy 3. Tapi benarkah meski telah tersenggol keluar, Sarah justru semakin lengket dengan Nasar? Ada apa pula di balik perubahan penampilan Nasar yang terkesan mendadak? Tonton terus Was-Was, jangan kemana-mana.